Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita masuk kelas, silakan dipimpin pemimpin mengatur barisannya. Siap, gerak. Ke depan, gerak. Ya. Baik anak-anakku, silakan masuk kelasnya masuk kelas semuanya. Mulai dari sebelah sini dulu, masuk atur. Cukup lah perwakilannya. Siap. Yang lurus ya. Hitirom Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak semua duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kita sehat semua gara-gara Allah Subhanahu wa ta'ala. SWT. Baiklah anak-anakku semua. Nah, baik pada hari ini pelajaran fikih. Nah, jadi Pak Guru akan membahas materi dalam fikih ini yaitu tentang zakat. Bagaimana yang pernah Pak Guru sampaikan minggu lalu berkaitan tentang zakat ini. Tapi sebelumnya Pak Guru mau melemparkan penjelasan tentang zakat kepada kalian semua. Kira-kira di antara kalian ini siapa yang mampu mendefinisikan tentang zakat itu? Silakan siapa katakan. Sucen Oh baik. Nah, ternyata ini ada dua orang. Kita minta yang pertama dulu nih dari Ananda kami. Silakan untuk menjelaskan apa definisi zakat. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Baik. Nah, luar biasa tuh anakku. Yang berikutnya siapa tadi? Nah, silakan untuk Ananda untuk menjelaskan apa definisi zakatnya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu atau pada waktu tertentu untuk mensucikan harta. Ya, bagus sekali jawaban daripada definisi zakatnya. Baik, yang berikutnya siapa yang berani untuk menjelaskan tentang zakat? Nah, baik. Silakan Ananda. Zakat adalah harta yang dikeluarkan dalam waktu tertentu untuk orang-orang tertentu. Baik. Ya, yang lain? Ada lagi tambahan dari yang lain? Baiklah anak-anakku semua, sesuai dari penjelasan atau pendefinisian oleh teman-teman kalian yang tadi tentang zakat. Nah, baiklah Pak Guru akan memperjelas tentang zakat itu sendiri. Nah, sesuai dari konteksnya yaitu zakat dalam Islam. Nah, jadi zakat dalam Islam itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita sebagai umat muslim, ya, umat muslim sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi zakat itu merupakan kewajiban kita dan termasuk dalam rukun Islam yang keempat. Nah, baik. Kita lanjut saja tentang zakat. Nah, yang pertama-tama ada namanya pengertian zakat, ya. Jadi pengertian zakat ini ya dari segi bahasanya yaitu bertambah atau tumbuh atau suci, ya. Bertambah atau tumbuh atau suci. Itulah arti zakat dilihat dari segi bahasa. Nah, kemudian dari segi istilah atau syarat dari zakat itu, ya. Pengertian zakat menurut istilah adalah sesuatu yang hukumnya wajib dikeluarkan, ya, sesuatu yang hukumnya wajib dikeluarkan dari sebagian harta kita
sesuai ketentuan dan ukuran dan waktu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, itulah yang dimaksud dengan zakat menurut istilah. Nah, jadi tidak jauh beda dengan pendapat teman-teman kalian tadi itu. Ya. Jadi itulah namanya zakat. Nah, kemudian dari zakat ini, zakat itu dibagi menjadi dua. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Nah, sesuai dari teman-temannya tadi itu. Nah, yang namanya zakat fitrah, perhatikan ya. Zakat fitrah itu merupakan salah satu zakat yang hukumnya wajib dikeluarkan, yaitu pada waktu bulan Ramadan. Yaitu ketika kita melaksanakan yang namanya puasa Ramadan. Nah, itulah yang dimaksud dengan zakat fitrah. Nah, intinya zakat fitrah adalah zakat atau mengeluarkan sebagian harta kita ya untuk mensucikan jiwa kita atau harta kita yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Nah, itu namanya zakat fitrah. Kemudian untuk zakat fitrah ini yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok. Makanan apa? Pokok. Jadi untuk menunaikan zakat fitrah ini kita menggunakan makanan pokok sesuai dari makanan pokok kita masing-masing. Di Indonesia makan pokoknya apa? Beras. Apa makanan pokok kita? Beras. Indonesia. Kalau di Arab Saudi? Gandum. Jadi semua bentuk makanan pokok sesuai dari makanan pokok kita di masing-masing daerah, maka itulah apa yang kita gunakan untuk membayar zakat fitrah. Kira-kira di antara kalian ini siapa yang tahu berapa ukuran zakat fitrah? 2,5. Ya, siapa? Berapa? 2,5 kilogram. Itu ukuran zakat fitrah. Kita di Indonesia itu memakai beras ya. Nah, jadi ukurannya 2 kilo setengah. Nah, pintar tadi teman itu ya. Jadi dalam ukuran zakat fitrah itu adalah 2 kilo setengah. Nah, baik. Nah, di dalam zakat fitrah ini ada waktu-waktunya. Ya, ada waktunya. Yang pertama ada waktu mubah, yang kedua ada waktu wajib, yang ketiga ada waktu yang paling bagus, yang ketiga ada waktu yang makruh, yang keempat ada waktu haram. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu waktu mubah itu? Membayar zakat fitrah? Dari bulan puasa Awal Ya, puasa. baik. Dari awal bulan puasa, ya itu boleh membayar zakat fitrah. Kalau waktu wajibnya siapa yang tahu? sebelum sholat Idul Fitri. Pertengahan puasa. Baik. Waktu wajib membayar zakat fitrah itu adalah di akhir bulan Ramadan. Kemudian waktu yang paling afdal adalah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Pintar tadi itu. Waktu makruh? Ya, tadi setelah turun sholat Idul Fitri. Luar biasa. Waktu haram? Sudah terbenam matahari. Setelah terbenam matahari di tanggal 1 Syawal. Nah, pintar, luar biasa kalian semua ya. Nah, jadi itulah waktu-waktu dari pembayaran zakat fitrah. Mulai dari waktu mubahnya, waktu wajibnya, waktu yang paling afdol, kemudian waktu yang makruh dan waktu haram. Kira-kira sudah paham semua? Baik. Nah, yang berikutnya adalah masalah zakat mal. Zakat mal. Kira-kira yang tahu berapa zakat mal itu? Mana saja dikatakan zakat mal? Yang pertama, Mas dan perak. Yang kedua, pertanian.
yang ketiga peternakan. Yang keempat profesi. Ya, pintar. Yang kelima Harta. yang kelima, yang kelima adalah harta temuan atau rikas, namanya harta teman atau rikas. Misalnya kamu menemukan benda, istilahnya harta karun, kamu temukan dan mencapai nisab, maka dia wajib dizakatkan. Itu zakat apa harta temuan. Nah, itu macam-macam zakat mal. Nah, kemudian zakat emas dan perak itu nanti ada ketentuannya dari zakat emas dan perak itu. Nah, nanti kita akan bahas dalam harta emas dan perak ini. Zakat mal itu terdiri dari zakat emas dan perak, kemudian pertanian, peternakan. Nah, di sini terkait dengan binatang ternak ya. Nah, kemudian ada profesi, dan barang temuan. ada barang temuan atau tambang itu sudah ya. Kemudian ada namanya zakat unggas. Ya, unggas itu kan kayak ayam kan itu. Nah, burung-burung itu. Nah, itu unggas namanya. Nah, baik. Dalam masalah zakat ini anak-anakku semua, kita akan menjelaskan tentang zakat pertanian aja dulu. Kenapa Pak Guru harus mendahulukan zakat pertanian? Karena kita ini daerah apa? Mayoritas ya, mayoritas kita semua ini adalah anak-anak petani. Nah, baik, untuk memperjelas zakat pertanian, yang pertama perlu kalian perhatikan, zakat pertanian itu kita lihat dari segi pengairannya. Kita lihat dari segi pengairannya. Apabila pertanian kita itu atau tanaman kita yang kita tanam itu diairi dengan cara membayar air, maka apabila mencapai nisab hasil pertanian kita itu, maka zakat yang wajib kita keluarkan adalah 5% dari hasil pertanian. 5% dari hasil pertanian. Itu zakat pertanian ya. Nah, saya ulangi, zakat pertanian apabila tanaman kita itu diairi dengan diairi dengan cara membeli air atau membayar air. Nah, kalau istilah kita itu bor ya. Nah, istilah kita itu dengan menggunakan air bor. Maka zakat yang wajib kita keluarkan dari hasil panen kita apabila mencapai nisab adalah sebanyak 5%. Berapa? 5%. Yang kedua, apabila pertanian kita itu atau tanaman yang kita airi tanpa membeli, nah artinya tidak kita membeli air, kita tidak membeli air, maka bayaran atau yang kita keluarkan zakatnya dari hasil pertanian kita itu apabila mencapai nisab adalah 10%. Berapa? 10%. Nah itu ya. Jadi 10% yang akan kita keluarkan zakat pertanian kita apabila tanaman kita diairi dengan tidak membeli air atau diairi secara alami. Nah, contoh, misalnya kalian mendapatkan menghasilkan dari hasil tanaman itu sebanyak 2 ton. 2 ton. Nah, setiap 1 ton itu kita potong 5%. Berarti kalau kita mendapatkan 1 ton dari hasil pertanian, maka yang kita keluarkan zakatnya adalah 50 kilogram. Berapa? 50 kilogram. Itu kalau diairi dengan cara membeli air. Nah, kalau mendapatkan 1 ton, karena 1 ton itu nisab pada penghasilan pertanian, maka 5% kita keluarkan zakatnya, yaitu 50 kilogram.
Nah, apabila kita mendapatkan hasil pertanian 1 ton dan kita tidak membeli air, maka tanaman zakat dari yang kita keluarkan, zakat yang kita keluarkan dari hasil pertanian kita itu adalah sebanyak 10% atau 1 kuintal. Berapa? 1 kuintal. Itu ya. Karena kita membayar 10%. Kenapa membayar 10%? Karena kita tidak membeli air. Nah, itu dari zakat pertanian. Kemudian karena kita anak petani tidak identik dengan peternakan. Nah, jadi zakat peternakan itu ada zakatnya. Ya, zakat peternakan di sini misalnya kalian itu ternak sapi, ternak kerbau, ternak kambing, ya. Kalau kuda tidak ada, ya. Yang dizakatkan sapi, kambing, kerbau, kambing, domba, biri-biri ya. Nah, kalau bahasa kita itu kibas. Ya. Kemudian unta kalau ada. Nah, kalau kita kan di daerah Indonesia, di negara Indonesia, lebih kita di Lombok ini, ya, di Lombok ini kita kebanyakan ternakan kita itu adalah sapi sama kambing. Nah, berapakah ketentuan kadar zakat binatang ternak khusus sapi? Baik. Untuk peternakan sapi itu zakat yang wajib kita keluarkan semisal. Nah, di sini kita memiliki sapi sebanyak 40 sampai 49 ekor. Ya. Kalian memiliki sapi sebanyak 40 sampai 49 ekor. Maka zakat yang wajib dikeluarkan dari jumlah sapi itu adalah 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Paham ya? Itu. Nah, berapa ketentuan di sapi? 40 sampai 49 ekor. Ingat, kalau kalian memiliki 40 sampai 49 ekor sapi, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor sapi berumur 1 tahun. Paham? Nah, itu ketentuan daripada kadar ukuran zakat peternakan. Nah, ini yang harus kalian pahami semua, anak-anakku semua. Baik, anak-anakku semua. Dari sekian pembahasan ini ada yang mau bertanya? Nah, silakan. Pertanyaannya yang berhak menerima zakat. baik, pertanyaannya yaitu siapa saja yang berhak menerima zakat. Nah, kira-kira sebelum Pak Guru jawab, siapa yang mampu menjawab pertanyaan dari saudaranya? Ya, silakan. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Baik, silakan. Yang pertama fakir, Ya. 2 miskin, 3 amil, 4 Ya. mu'alaf, Ya. 5 budak, 6 gorim, 7 sabilillah, dan 8 ibnu sabil. Ibnu Sabil. Baik, 100 ya. Nah, jadi untuk yang berhak menerima zakat itu adalah ada 8 yang disebut dengan mustahik zakat. Mustahik zakat artinya orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu ada 8. Nah, sesuai dari jawaban Ananda tadi bahwa ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada golongan fakir, yang kedua ada golongan miskin, yang ketiga ada golongan amil, yang keempat ada golongan mu'alaf, yang kelima budak, yang keenam gorim, yang ketujuh yang kedelapan baik, itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada yang lain mau bertanya? Silakan. Apa hukum zakat? Apa hukum zakat? Nah, jadi siapa yang berani menjawab lagi? Baik, silakan. Dalam Islam, hukum membayar zakat adalah fardu ain. Fardu ain ya. Jadi baik ya, luar biasa. Ya, jadi dalam hukum zakat itu adalah fardu ain. Nah, ya, jadi yang namanya hukum daripada berzakat itu adalah fardu ain.
Fardu ain artinya wajib untuk perorangan. Sudah paham anak-anak semua? Nah, baik. Nah, karena kalian materi kita pada hari ini kita cukupkan. Nah, nanti minggu depan kita akan membahas lebih lanjut tentang zakat ini, ya. Nah, jadi sampai di sini mungkin pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi tentang zakat itu sendiri. Baik anak-anakku semua, mudah-mudahan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dipanjangkan umur kita. Mudah-mudahan anak-anakku semua menjadi anak yang soleh, solehah, memiliki ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan pada hari ini. Nanti kita akan lanjut pada minggu berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam